Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Deden Lovers akan menjelaskan tentang proyek rancang bangun sistem kendali dan monitoring pakan ikan nila serta pakan ayam boiler dan juga inkubator telur ayam otomatis berbasis ISP 3020. Sebelumnya kami dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bandung izin memperkenalkan diri. Nama saya Tia Desya Chandra sebagai ketua kelompok. Ada juga anggota-anggota saya yaitu Muhammad Sidki Nur Fadila, Muhammad Zaidan Fatur Rizki, Zikri Maulana, Faisal Fahri, dan juga Nur Ahmad Hidayat. Mungkin yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu sistem PLTS. Bagian ini akan dijelaskan oleh Faisal Fahri dan juga Zikri Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Maulana Frigansa dengan NIM 410300223116 dari Teknik Elektro, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang PLTS, yang dimana saya mengemban tugas untuk menjelaskan tentang bagian PLTS ini, yang dimana PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan energi matahari untuk menghasilkan listrik, dan panel surya ini adalah komponen vital dalam sistem yang dirancang oleh kelompok kami untuk sebagai sumber daya utama untuk seluruh perangkat elektronik yang lainnya. Nah, komponen-komponen yang digunakan ada PLTS 20 watt peak, ada charge control 50 watt peak, ada baterai dengan 12 volt 6 ampere hour, ada ISP 32, ada step downnya 2, dan di sini saya menggunakan breadboard ya, sama sensor dengan sensor arus. Nah, untuk itu saya akan menampilkan hasil dari listrik yang dihasilkan oleh panel surya ini. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil dari pengukuran panel surya ini di sore hari, yang dimana intensitas cahaya yang ada segini ya. Untuk hasil listrik yang dihasilkan oleh panel surya ada di 8,94, dan untuk hasil dari baterainya ada di 12,56. Nah, yang dimana itu adalah hasil dari listrik yang dihasilkan oleh panel surya pada saat sore hari. Nah, untuk sekarang adalah contoh yang dimana hasil energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS pada malam hari. Karena belum mencapai malam hari, jadi di sini intensitasnya hanya segini ya, semakin berturun karena melewati maghrib. Dan untuk posisi panel surya juga tertutup, otomatis sebagai contoh ya gelap. Nah, untuk hasil dari panel surya energinya itu ada segini di 0,07. Nah, untuk di baterainya masih tetap sama. Nah, jadi ketika malam hari semakin gelap matahari, berarti energi yang dihasilkan
atau yang ditangkap oleh panas surya juga semakin berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah rekan saya jelaskan mengenai PLTS, yaitu Zikri Maulana, saya akan melanjutkan ke hitungan matematisnya. Kenapa hitungan matematis ini penting? Supaya baterai yang digunakan tidak overcharge atau over discharge. Dan ini menyangkut ke kelangsungan hidup baterai, meskipun ada charge controller yang digunakan. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu spesifikasi baterai. Dengan spesifikasi baterainya yaitu 12 volt dan 5 ampere hour atau 5 amps. Dari situ kita dapat mengetahui daya yang dapat ditampung oleh baterai dengan rumus V dikali Q. V-nya itu adalah voltase baterai, yaitu 12 dikali 5, 60 watt hour. Dan lalu kita mencari lagi I baterai realnya. Menggunakan 60 watt hour yang ini. 60 watt hour dikali 0,9. Hasilnya adalah 54 watt hour. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari daya baterai real yang sesungguhnya, maka kita bisa mencari waktu pengisian baterai. Waktu pengisian baterai di sini kita hitung saja dengan T, charge. Itu sama dengan E baterai real dibagi daya dari panel surya yang digunakan. Yaitu tadi kita tahu baterai realnya 54 watt hour dibagi dan daya dari panelnya itu 20 watt. Berarti kita di sini mendapatkan nilai 2,7 jam atau sama dengan 2 jam 42 menit. Ini adalah waktu untuk mengecasnya atau pengisiannya. Lalu kita sekarang lanjut ke seberapa banyak atau seberapa lama baterai ini dapat digunakan. Dan itu kita menggunakan rumus dengan T sama T, tapi ininya adalah pakai. Untuk sistem ini sendiri kita pakainya yang tadi, E baterai real, karena itu adalah kapasitas daya baterai dibagi daya sistem atau P sistem. Kita tadi tahu E baterai realnya itu 54 dibagi daya sistem yang kita gunakan itu 1,6 untuk keseluruhan sistem. Maka di sini kita mendapatkan nilai 33,75 jam atau 33 jam dan 45 menit. Seperti yang tadi saya katakan, rumus ini
digunakan untuk mengetahui seberapa lama kita harus mengecas baterai dan seberapa lama kita dapat menggunakan baterai supaya baterai ini awet untuk digunakan di sistem yang sudah digunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian selanjutnya yaitu bagian inkubator telur ayam dan juga lampu taman otomatis akan dijelaskan oleh Muhammad Sidki Nur Fadilah. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sidki Nur Fadilah. Saya di sini dari Teknik Elektro Himpunan Mahasiswa Elektro Universitas Islam Nusantara, yang dimana di sini saya akan menjelaskan bahwasannya saya menanggung jawabi dari lampu taman otomatis beserta lampu pijar untuk inkubator telur ayam. Yang dimana si lampu taman otomatis ini dinyalakan saat malam hari otomatis bila mana si sensor LDR tersebut ditutupi oleh cahaya. Nah, untuk si telur ayam tersebut yang dimana ini untuk menyetabilkan kelembaban si telur ayam agar penetesannya itu maksimal. Mungkin karena ini delay akan terasa lama untuk tersebut, dan ini menyala. Bila mana saya lepas, si lampu tersebut akan mati. Nah, itu untuk demonstrasinya, dan ini untuk si lampu kelembaban inkubator telur ayam. Dan di sini si telur tersebut untuk mengatur cahaya kelembaban tersebut agar si telur tersebut menetesnya maksimal. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kembali ke utama, yaitu chat. Baik, selanjutnya mungkin yang akan kita bahas adalah pakan ikan dan pakan ayam otomatis. Bagian ini akan dijelaskan oleh Muhammad Zaidan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan, mahasiswa Prodi Teknik Elektro Universitas Islam Nusantara. Dan saya ditugaskan sebagai penanggung jawab bagian alat otomatis memberi pakan ayam dan ikan. Sistem ini berbasis microcontroller ESP32 dilengkapi dengan sensor ultrasonik, servomotor, buzzer, dan bisa dikontrol lewat blink di smartphone maupun di PC. Untuk alat dan bahannya yaitu ada ESP32, sensor ultrasonik 2 buah, servomotor 2 buah, buzzer 2 buah, breadboard, dan kabel jumper. Lalu juga ada aplikasi blink, smartphone, dan koneksi internet. Alat ini bekerja dengan membaca ketinggian pakan menggunakan 2 sensor ultrasonik, 1 sensor untuk pakan ayam, dan 1 lagi untuk pakan ikan. Nah, cara kerjanya, jika jarak pakan melebihi 10 cm, artinya pakan setengah botol, maka buzzer akan berbunyi. Kita juga bisa memberi pakan langsung dari aplikasi dengan menekan tombol, maka servo akan membuka pintu penampung pakan secara otomatis. Nah, untuk gambaran kayaknya seperti ini. Sekarang kita coba. Oke, nah di sini di tampilan laptop ada 2 buah aplikasi. Di sebelah kiri ada coding untuk pakan ayam dan ikan. Kemudian di sebelah kanan ada aplikasi Blink. Dan sebelumnya saya sudah mengupload codingnya ke ESP32 dan sekarang sudah tersambung ke laptop. Dan sekarang kita coba. Pertama kita buka serial monitor dan langsung terhubung. Dan sudah ada jarak pakan ayam dan jarak pakan ikan. Lalu juga kita klik di sini status pakan ikan dan pakan ikan langsung terbuka. Kemudian juga status pakan ayam kita klik dan pakan ayam sudah dibuka oleh servo. Nah, sekarang kita coba menggunakan automation. Nanti si pakan akan membuka otomatis yang sudah dijadwal oleh kita. Sekarang kita buka automation. Kemudian ini saya sudah membuat jadwal pakan ayam pagi sore dan jadwal pakan ikan pagi sore, dan kita coba ubah
waktunya menjadi 11.43 pagi. Kita klik OK dan save. Kita nyalakan dan tunggu sampai jam 11.43. Oke, 11.43 sudah dibuka jadwal pakan ikan pagi. Oke, dan sekarang kita ke jadwal pakan ayam pagi. Kita ubah waktunya menjadi 11.44. Oke, sudah terbuka dan bisa terdengar ya, ada suara buzzer yang dimana tandanya berarti wadah pakan dalam botol tinggal setengah botol lagi. Oke, mungkin itu saja. Kembali ke Chandra. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam tutur kata dan juga kekurangan info atau bahan materi presentasi kami yang mungkin kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.